Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin berbagi kepada teman-teman perjalanan saya pada akhir tahun 2022 yang menuju ke Pulau Jawa ya teman-teman. Untuk menyampai ke Pulau Jawa saya harus melalui Pelabuhan Bangkauheni dan Pelabuhan Merak. Nah, posisi saya sekarang berada di Tol Sumatera yang menuju Bangkauheni ya. Dan saya untuk masuk ke kapal nanti saya harus memesan tiket kapal. Nah, sekarang saya udah memesan tiket kapal. Tiket kapal ada dua ya teman-teman. Ada yang sifatnya ekspres, reguler. Masing-masing mempunyai keunggulan ya teman-teman. Unggul ongkos, unggul ketepatan waktu, tergantung dari mana teman-teman melihatnya. Nah, sekarang pemandangan yang saya lihat di sekitar Pelabuhan Bangkauheni ini ya. Mudah-mudahan perjalanan saya ini bisa juga bermanfaat bagi teman-teman sebagai gambaran untuk melakukan penyeberangan ke Merak lewat Bangkauheni ya teman-teman. Ini saya ingin mendekati pintu gerbang Pelabuhan Bangkauheni ya teman-teman. Saya udah siap dengan tiket ekspres. Nah, ini pintu gerbangnya. Setiap yang datang harus masuk ke sini. Nah, saya menuju ke tempat pelabuhan khusus kapal ekspres. Ya, saya ingin masuk ke sini dulu. Pelabuhan pada akhir tahun ini agak ramai sedikit, tapi tidak terlalu ramai banget ya teman-teman ya. Mudah-mudahan cuaca nanti di kapal juga bagus ya teman-teman. Ini ada juga truk yang udah masuk, yang mau siap menyeberang ke Pulau Jawa. Nah, inilah teman-teman. Saya lagi antri ke kapal yang terdiri dari berapa kotak ya. Ini merupakan sekat-sekat sesuai dengan muatan kapal. Ini kapal udah siap yang merupakan kapal ekspres. Untuk kapal reguler ada di sebelah sana ya teman, agak di balik kapal ekspres ini. Ini merupakan kapal yang mengangkut tiket ekspres. Nah, untuk memesan tiket kapal yang sifat ekspres maupun reguler sekarang ini harus secara online. Tadi saya di kilometer 20 tol Palembang Bangkauheni, saya pesan dari situ karena harus 2 jam sebelum keberangkatan. Ini kapal yang merupakan akan saya naiki. Ini saya udah menunggu antrian, mudah-mudahan saya dapat nanti naik ke kapal yang saya inginkan ya. Mudah-mudahan kapal ini bisa saya bisa masuk, karena tergantung sesuai antrian dan muatan kapalnya. Tapi muatan kapal ini cukup besar juga ya teman-teman. Antara reguler dan ekspres itu adalah menyangkut kecepatan, kebersihan ya. Keunggulan dari ekspres biasanya dan tepat waktu. Nah, ini rupanya saya dapat kapal untuk menyeberang ini adalah Portlin 3 ya teman-teman. Ini yang akan saya tumpangi untuk menyeberang ke Pulau Jawa atau naik dari Pelabuhan Bangkauheni ya teman-teman. Mudah-mudahan suatu saat teman-teman juga bisa naik kapal penyeberang feri di sini karena ada pemandangan yang cukup indah juga ya. Ini saya udah di atas kapal, saya juga bisa melihat pelabuhan ini baru ini ya teman-teman, khusus ekspres dan pelayanannya juga cukup bagus. Ada peningkatan dari tahun ke tahun ya bagi yang melakukan perjalanan ke selat sudah menyeberang baik ke Merak maupun ke Bangkauheni. Ini saya udah di atas kapal KM Portlin 3. Ini kapal saya udah mulai menjauh ya teman-teman. Ini udah mulai bergerak menuju Pelabuhan Merak teman-teman. Ini dalam perjalanan nanti kita juga melihat kapal-kapal yang ada di tengah laut, ombak, macam-macam lah. Ada pulau-pulau kecil kalau bisa kelihatan nanti ya teman-teman. Ini adalah perjalanan yang mengasihkan. Tapi ini saya menyeberang ini pada saat cuaca tidak terlalu cerah, agak mendung ya. Kira-kira jam 4 sore ini ya teman-teman. Saya menyeberang jam 4 sore ini. Saya lihat jam, oh ya jam 4 sore teman-teman. Dan nanti saya maghrib udah nyampe di Pelabuhan Merak. Ini langit
berawan, sehingga kamera saya nggak terlalu cerah ya teman-teman. Nah, ini pulau-pulau nih, kapal ini dalam bergerak ini teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman juga menikmati. Gelombang tidak terlalu tinggi. Memang berdasarkan BMG ada cuaca kurang bersahabat, tapi mudah-mudahan saya dapat cuaca yang lebih bagus ya. Oke, saya selalu berharap penyeberang selalu siang ya teman-teman, karena semoga cuaca di siang hari itu lebih bersahabat daripada malam harinya gitu. Nggak tahu juga ya, itu mungkin insting saya aja. Mungkin ada yang teman-teman lebih suka menyeberang tuh siang, ada yang lebih suka malam. Kalau saya lebih suka siang, mudah-mudahan selalu penerbangan saya dapat siang ya teman-teman ya. Nah, untuk memesan tiket kapal itu butuh 2 jam sebelum keberangkatan. Tapi yang penting setelah dapat tiket keberangkatan, yang penting teman-teman langsung aja masuk ke area parkir tunggu, dan nanti akan diarahkan oleh petugas. Bila nanti kapal itu tidak terlalu penuh, teman-teman jadwal yang terdaftar di tiket pesanan teman-teman akan bisa berangkat lebih duluan, tidak sesuai dengan tiket atau maju, dan untuk mundur nggak mungkin. Ya teman-teman, jangan memesan tiket jadwal waktunya jam 1, teman-teman datang siang 1, tahu-tahu kapal itu akan menyebabkan tiket teman-teman kadaluarsa, tempat teman-teman memesan lagi tiketnya. Karena apabila memesan tiket 2 jam sebelumnya, minimal teman-teman udah 1 jam sebelum jadwal keberangkatan. Nah, nanti takutnya banyak antrian. Apabila kapal yang berangkat jadwalnya lebih 1 jam dari jam di tiket teman-teman kosong, teman-teman bisa diberangkatkan. Ini salah satu trik ya, waktu saat penyeberangan di Selat Sunda atau Pelabuhan Bakauheni dan Perak. Ini ya teman-teman, kapal berjalan. Mudah-mudahan teman, ini ada perahu juga. Ini perahu nelayan dengan kecepatan tinggi ya. Tapi dia akan terpengaruh juga dari gelombang arus kapal ya tuh. Terpaksa dia muter lagi itu, muter ya teman ya. Kalau tidak berpengalaman bisa tenggelam perahunya teman-teman. Kadang kalau kita di atas kapal tuh sangat mengasihkan juga kalau cuacanya cerah. Ini saya bisa memvideoin, tapi sayangnya kurang cerah ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa, saya bisa berbagi pada teman-teman pengalaman dalam penyeberangan dari Pelabuhan Bakauheni menuju Pelabuhan Merak pada akhir tahun 2002. Dari penyeberang akhir tahun 2022 ya teman-teman, bukan 2022. Dan penyeberangan ini sangat mengasihkan. Ini udah ada kapal di sampingnya ya teman-teman ya. Ini kita sering asik juga melihat kapal ya. Kadang ada balapan juga kapalnya peri kita dengan peri yang reguler gitu teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman bisa juga menikmati suatu saat datang ke sini untuk menyeberang. Nah, pertanyaan berapa sih ongkos untuk ekspres? Saya pesan ekspres untuk mobil, untuk penumpang nggak dihitung ya teman-teman ya. Biasanya kalau kita udah pesan dengan mobil, berapapun penumpang kita, mobil khusus untuk mobil sedan, Avanza, Innova dan lain-lainnya itu berkisar 644 sekarang. Sebelumnya 588, sekarang di 648.000 di akhir tahun 2022 ini. Nah, ini sebagai gambaran, saya juga nggak tahu nanti di awal tahun apakah turun atau naik lagi. Kenaikan ongkos tiket atau penyewa mungkin pengaruh BBM yang naik juga ya teman-teman ya, karena mereka juga butuh daya ya untuk membiayai operasional kapalnya atau tiketnya. Pelabuhan ini khusus milik dikelola oleh PT ASDP, salah satu BUMN penyeberangan ya. Nah, ini kapal ada 2 nih, kapal reguler ya teman-teman.
mana yang dulu nih antara kapal saya dengan kapal yang saya tumpangi dengan kapal reguler nih. Ini saya masih di belakang kapalnya nih. Clean 3 ya teman-teman. Nah, nanti saya merapat, ini cepat kapalnya ya, tidak ada terlalu antri ya teman-teman. Biasanya kapal kita mau datang, kapal yang satu udah berangkat, kita merapat, nanti setelah kita bongkar muat datang lagi, saling silih berganti ya teman-teman ya. Inilah penyeberangan yang saya nikmati. Ini kita menikmati dulu ya teman-teman. Kita lihat kapalnya mana yang di depan ini teman-teman. Bisa nggak kapal feri KM Brooklyn 2 mendahuluinya. Oke teman, kita nikmati dulu ya. Kita lihat-lihat. Sebenarnya kalau cuacanya cerah enak ya teman-teman, tapi ini enak juga cuacanya, tidak terlalu panas dan tidak terlalu mendung ya. Tapi ini agak mendung sehingga pengambilan cahaya dari kamera kurang bagus ya teman-teman ya, tapi nggak apa-apa lah ya teman-teman. Namanya juga kamera, cuaca harus ada cahayanya juga karena tidak menggunakan kamera profesional ya teman-teman. Ini ada kamera HP ya. Ini kapal yang salah satu udah bisa didahului itu teman-teman, dari samping ini ada 2 lagi nih, depannya 1 ya. Nah ini kapal ini adalah kapal penyeberangan reguler ya teman-teman. Biasanya untuk menyeberang ini kalau kita dulu naik kapal KM yang reguler itu 2 jam. Dengan adanya kita naik dengan ekspres biasanya 1,5 jam. Itu dipengaruhi kecepatan kapal, kondisi kapal, pelayanan juga, nanti waktu sandar atau menunggu antri merapatnya. Sebenarnya di pelabuhan baik Bangkauheni dan maupun ya, itu tempat pintu atau anggarnya itu ada 4 atau lebih dari 4 ya, lalu sedikit sehingga mudah untuk menampung berapa kapal sekali merapat, bisa 5, nggak salah 7 ya teman-teman. Sekali berangkat 7 kapal, berapa penumpang, berapapun mobil itu bisa. Nah, tetapi volume penyeberangan di Selat Sunda ini cukup besar ya teman-teman, cukup banyak gitu ya. Karena mobilisasi antara Pulau Sumatera dengan Jawa ini sangat padat ya. Kebutuhan Pulau Jawa kadang dipasok dari Sumatera, dan kebutuhan sifatnya elektronik dipasok oleh barang industri, dipasok dari Jawa ke Sumatera ya. Ini teman-teman udah mulai ya, kapal saya bisa mendahului salah 1 atau 2 kapal reguler ya. Semuanya ada ini ya teman-teman ya, ada keunggulan, ada kekurangannya, tapi pada dasarnya penyeberangan itu semua bagus ya. Kalau teman-teman menggunakan kapal reguler itu biaya tiketnya lebih murah daripada ekspres biasanya, dan kapalnya juga dikelola ASDP sebenarnya, tapi kapal milik perusahaan swasta. Yang saya tumpang ini kayaknya milik ASDP ya teman-teman ya. Dan saya juga nggak tanya-tanya gitu ya, karena mereka sibuk, dan juga kapal juga bersih yang ekspres. Ini udah bisa mendahului ya teman. Nah ini ada lagi kapal ekspres ini yang tandanya adalah kuning di depannya, bertuliskan Breezy juga ada. Breezy itu adalah salah satu aplikasi milik ASDP untuk memesan tiket kapal penyeberangan. Yang nggak salah itu hanya 2 selat yang baru memakai, itu ada Selat Sunda dan Selat Gilimanuk ya, antara penyeberangan dari Banyuwangi ke Bali ya teman-teman ya. Ini saya masih di tengah Selat Sunda, ada kapal Pulau Bulunya teman-teman ya. Mudah-mudahan teman-teman suatu saat bisa datang ke sini menikmati panorama atau menikmati keindahan laut, ombak, dan penyeberangan dengan kapal ya. Di penyeberangan di sini ya agak banyak yang kita bisa lihat, tidak hanya air laut aja, ada juga kapalnya, lihat ada juga pulaunya.
karena salah satu selat tersibuk ya teman-teman dalam penyeberangan ya, yang sekali 1,5 jam kalau sudah berangkat ya. Ini merupakan selat terpadat dan tersibuk di Indonesia ya teman-teman ya. Ini penyeberang ini beroperasi 24 jam. Teman berangkat jam berapapun bisa menyeberang sesuai jadwal penyeberangan yang sudah ada di dalam aplikasi ya. Nah, ini saya udah mulai mendekati Pelabuhan Merak. Ini udah kelihatan itu Pelabuhan Cilegon ya, kapal Cilegon. Ini kapal juga tetap berjalan dengan kecepatan yang tinggi untuk mencapai Pelabuhan Merak. Nah, ini teman-teman sangat mengasihkan ya teman-teman. Suatu saat teman-teman bisa datang ke sini untuk melihat atau merasakan penyeberangan Selat Sunda atau dari Pelabuhan Merak ke Pelabuhan Bakau ini, bisa dengan kapal reguler maupun kapal ekspres. Untuk bisa aja teman-teman ya, cuman iseng-iseng atau cuman jalan-jalan berangkat tanpa kendaraan sebagai penumpang aja bisa, bukan itu nyebrang tidak harus dengan mobil, bisa secara pribadi antar orang, mulai dari penumpang orang, mulai dari sepeda motor ya, itu bisa ya teman-teman. Yang penting teman-teman punya tiket untuk nyebrang, dan tiket itu dibayar secara online. Kita pada saat kita di pintu gerbang masuk, kita hanya tinggal mengunjukkan, nanti kita dikasih tiket sebagai tanda bahwa kita telah check in ya. Ini ada kapalnya teman-teman ya. Kemudian teman-teman juga bisa datang merasakan penyeberangan ini. Ini merupakan penyeberangan saya di akhir tahun 2022 untuk Pulau Jawa atau Pelabuhan Merak. Jadi kalau saya balik ke Sumatera lagi, nanti akan saya review lagi ya teman-teman ya. Mudah-mudahan saya dapat cuaca yang cerah dalam penyeberangan ini, karena tadi saya dari Palembang berangkat jam 8 pagi lewat tol Kayu Agung menuju Bakau ini, 6 jam lah ya. Jam 8 saya sampai jam 2. Tiket saya dulu ya teman-teman ya, dengan kecepatan mobil itu 80 atau 100 per kilometer. Ini udah ada kapal ya teman-teman. Ini pelabuhannya udah kelihatan ya, pelabuhannya udah kelihatan teman-teman. Ini Pelabuhan Merak, dan saya mungkin akan merapat ke Pelabuhan Merak. Nah, dan ini kapal tidak terlalu lama menunggu. Ini kapal sudah bisa mendahului kapal reguler lagi, dan dia cukup cepat ya. Kapal yang ini adalah kapal reguler yang tidak hanya ditambat ya, atau tidak bersandarnya ditambat. Nah, kapal saya udah mulai mendekati di Pelabuhan Ekspres atau Pelabuhan Eksekutif Merak ya. Nanti kapal merapat, saya turun, dan perjalanan saya lanjut ke Jabotabek ya teman-teman. Ini perjalanan di akhir tahun ya. Tuh kapal, nah baca langit agak mendung ya, berawan agak hitam ya teman-teman. Tuh air kelihatan tapi tidak terlalu cerah ya teman-teman ya, tapi nggak apa-apa teman-teman. Kita bisa melihat suasana penyeberangan Merak atau Selat Sunda. Ini adalah keindahan daripada Selat Sunda. Ini cuaca ya, awannya gelap ya teman-teman ya. Nah, mudah-mudahan tidak hujan, karena kalau dalam perjalanan jauh hujan di tol juga itu agak berat juga ya teman-teman ya, perlu konsentrasi. Dan pada saat saya merapat atau turun di Pelabuhan Merak ini hari udah mendekati maghrib ya teman-teman ya. Nah, karena butuh pulangan tadi saya 4:30-an ini di Pelabuhan Merak udah kira jam 6, udah mulai
rada-rada senja. Mudah-mudahan ini adalah perjalanan yang mengasihkan bagi saya dan bagi teman-teman. Suatu saat teman-teman bisa datang ke sini dan merasakan nikmatnya pemandangan penyeberangan Merak Bangkahuni atau Bangkahuni Merak, teman-teman. Ini udah dekat ya teman-teman, udah mulai ini ancang-ancang kapalnya, menunggu kapal yang merapat untuk berangkat dulu. Kapal udah mulai lambat jalannya karena menunggu kapal yang bersandar. Nah, ini udah mulai mendekati ya teman-teman, udah mulai mendekati Anggad. Nih, kapal sudah merapat nih, dan ini udah mendekati maghrib. Ini Pelabuhan Merak ya teman-teman. Inilah perjalanan saya dari tadi, menikmati perjalanan dari di Pelabuhan Bangkahuni sampai ke Pelabuhan Merak. Ini teman-teman, kapal saya sudah mulai merapat. Mudah-mudahan teman-teman suatu saat bisa datang ke sini dan menikmati penyeberangan Selat Sunda. Dan ini akhir tahun ya teman-teman. Nanti saya turun di sini ya teman-teman saya. Oke teman-teman, sampai di sini ya saya turun dulu. Jangan lupa ya teman-teman, bunyikan loncengnya atau subscribe, bunyikan like dan subscribe dan bunyikan loncengnya. Thank you for watching.